Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan untuk ngaji tafsir Marah Labid, tafsir Nawawi, tafsir Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Amanar Rasulu ay sidqu Muhammad. Beriman kepada Rasul yaitu mempercayai Muhammad, bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan ilaihi kepada Muhammad, mir rabbihi, dari Allah. Apa itu? Minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Qala Zajjaj, Imam Zajjaj menerangkan, lima dzakalallahu ta'ala fi hadhihi surati, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini, fi hadhihi surah, fardhus shalah waz zakah was shaumi wal haji wa dzakarat talaq wal ila'i wal haidhi wal jihadi wa qasasul anbiya'i, khatamus surah bi dzikri tasdiqi nabiyihi. Jadi surat Al-Baqarah itu sudah menjelaskan mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, juga menjelaskan tentang perceraian, talak, dan ila, termasuk menjelaskan tentang haid, jihad, qasasul anbiya, cerita-cerita nabi. Maka ditutup surat ini bidzikri tasdiqi nabihi, dengan penjelasan pembenaran kepada nabinya, wal mu'min, kepada nabihi, nabinya maksudnya Muhammad SAW, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, bijami'in dzalika, dengan semua yang ada. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun ay kullu wahidin minhum, setiap sesuatu dari kamu, amana billahi, yang beriman kepada Allah, ay biwujudihi, dengan adanya Allah, wa bisifatihi, dan sifatnya Allah, wa bi af'alihi, dan perbuatan Allah, wa bi ahkamihi, dan hukum-hukum Allah, wa bi asma'ihi, dan nama-nama Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, ay bi wujudiha, yaitu dengan wujudnya para malaikat, bi annahum, sesungguhnya, wa bi annahum, dan sesungguhnya mereka, maksumuna, terjaga, para malaikat itu, mutahharuna, juga bersih, yakhafuna rabbahum, yang takut kepada Tuhannya, min fauqihim, dari sisi mereka, wa annahum, dan sungguhnya para malaikat, wasaitum bainallah, dan wa annahum, sungguhnya para malaikat, wasaitu bainallah, itu perantara, bainallah, antara Allah, wa bainal bashar, dan manusia. Jadi malaikat itu amana billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Jadi iman kepada Allah itu iman kepada wujudnya, adanya Allah, sifatnya, af'alnya, ahkamnya, asma'nya. Dan iman kepada malaikat, dan malaikat itu adalah wasaitu bainallah wa bainal bashar, perantara antara Allah dan makhluk dan manusia. Wa inna kutubillahil munzilati, wa inna kutubillahil munzalati innama wasalat ilal anbiya'i biwasatatil malaikah. Sesungguhnya kitab-kitab Allah al-munazzalati, yang diturunkan, innama, sungguhnya
kitab itu wasolat sampai ilal anbiya'i kepada nabi biwasitatil malaikah karena perantaraan malaikat. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Kita iman kepada Allah, malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa qara Hamzah wal Kisai dan Hamzah, Imam Hamzah dan Kisai bikasril kaf. Wa kitabihi berarti. Bikasril kaf wa fathut ta ma'al mad wa kitabihi, dan Imam Hamzah dan Kisai membaca bukan wa kutubihi tapi wa kitabihi. Bi ayya'lama anna hadzal kitab, karena supaya tahu sungguhnya hadzal kitab, ini kitab wahyun, itu wahyu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala ila rusulihi kepada para rasulnya, wa annaha dan sesungguhnya wahyu itu laisat mim babil kahanah, dan sesungguhnya wahyu itu laisat mim babil kahanah, bukan bagian dari bab perdukunan, wala mim babis sikhri, dan kitab itu juga bukan bagian dari sihir, wala mim babi ilqa'i syayatin wal arwah, dan juga bukan bagian dari bertemu dengan setan maupun arwah. Jadi kitab-kitab Allah itu bukan dukun, bukan juga sihir, bukan juga bisikan setan maupun arwah al-habithah. Bi ayya'lama annal wahya, supaya tahu sungguhnya wahyu bihadhil kitab, dalam kitab ini, fallahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala la yumkinu ahadan minasyayatin min ilqa'i syai'in min dhalalatihim fi ithna'i hadzal wahyi adh-dhahiri bi ayya'lama anna hadzal Qur'an lam yughayyir wa lam yahrif. Kita harus tahu bahwa tidak mungkin setan dengan kesesatannya untuk mengetahui wahyu. Dan ini juga memberikan pengetahuan bahwa Quran ini lam yughayyir, tidak mungkin berubah, walam yahrif, dan tidak mungkin juga diubah. Faman qala anna tarkibal Qur'ani ala hadzal wajhi syai'un fa'alahu Utsman radhiyallahu an. Dan sebagian berpendapat anna tartibal Qur'an alal wajhi, sungguhnya urutan Al-Qur'an seperti yang ada ini, fa'luhu Utsman yang melakukannya. Waqad akhrajal Qur'an ala kaunihi hujjatun, dan maka sungguhnya Al-Quran menjadikan dirinya sebagai hujjah, wa huwa qaulun fasid. Faqad akhrajal Qur'ana an kauni hujjatun, maka Al-Quran dikeluarkan memiliki kemampuan hujjah, kemampuan yang kuat. Jadi wa huwa qaulun fasid itu perkataan yang rusak, perkataan yang salah. Wa bi ayya'lama annal Qur'an, dan supaya diketahui sungguhnya Al-Qur'an mustamilun alal muhkam wal mutasyabih, itu mengandung ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam dan mutasyabih. Wa anna muhkamuhu, dan sungguhnya muhkamnya Al-Quran yakshifu an mutasyabihah, itu diketahui karena adanya ayat yang mutasyabih. Jadi kitab Allah yang disebut Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan bagian dari sihir, bukan bagian dari bisikan. Dan bahkan ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah disuguhkan kepada kita itu, atau urut-urutan Al-Quran yang ada ini, itu
dilakukan oleh Utsman. Tetapi ini bukan berarti bahwa ini menjadi argumen bahwa Al-Quran dibuat atau dirubah. Sebab dan ini juga perlu Anda ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengandung muhkam atau ayat disebut ayat muhkam, ayat yang jelas, yang gak bisa diperdebatkan kebenarannya gitu. Dan ayat-ayat mutasyabih, ayat yang memang perlu diungkap lebih dalam lagi. Dan itu hikmahnya, dan kemuhkaman ayat dalam Al-Quran itu diketahui justru karena ada ayat yang mutasyabih. Jadi iman kepada Al-Quran itu pasti mengimani bahwa, atau kitab-kitab Allah mengimani itu bahwa Al-Quran tidak akan berubah kapanpun. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, biaya alama kaunuhu ma'sumina minadz dzunubi wa biaya alama anna nabiyya afdalu mimman laisa binabiyyin wa annar rusulu afdalu minal malaikah. Dan iman kepada rasul-rasulnya, dan harus diketahui bahwa para rasul itu maksumina, terjaga minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Dan agar diketahui sungguhnya Nabi afdalu mimman laisa binabiyyin, itu lebih afdol dari orang yang bukan Nabi. Wa annar rusulu, dan nabi-nabi, afdalu minal malaika, lebih utama dari malaikat. Wa ya'lama ba'dahum afdalu minal ba'd, dan supaya diketahui bahwa nabi itu pun sebagian dengan sebagian yang lain itu memiliki keutamaan masing-masing. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada pembedaan di antara salah satu dari nabinya, dari para nabi Allah, para rasul Allah. Ayyaqulul mu'minuna, seperti seseorang mukmin berkata, la nakfuru bi ahadin mir rusuli, saya tidak mengingkari satupun dari rasulnya, bal, tetapi nu'minu bisihhati risalati, iman dengan keabsahan risalahnya, kulla wahidin minhum, setiap nabi yang ada. Artinya mukmin itu harus meyakini bahwa nabi itu maksum, bahwa nabi itu berbeda dengan manusia biasa, bahwa nabi itu lebih mulia dari malaikat, dan para nabi itu punya keistimewaan satu dengan yang lainnya, dan ini diyakini semuanya. Jadi iman kepada warusulihi itu, kepada rasul-rasulnya itu, semua rasul Allah harus kita imani semuanya. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang mukmin aidan, sami'na, kami mendengar ya Allah. Qaulu rabbana wa ata'na, dan kami mentaati amra rabbina, perintah Tuhan kita, ghufranaka ay nas'aluka ghufranaka min dzunubina, memohon ampun dari setiap dosa kepadamu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali, ay marji ba'dal maut. Wa ilaikal masir itu artinya al-marju ba'dal maut, kembali setelah kematian. Ayat ini menjelaskan, setelah Allah menjelaskan tentang sholat, zakat, kemudian ditutup bahwa orang mukmin itu mengimani Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semuanya.
tanpa terkecuali, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Jadi nabi-nabi yang ada, ajaran-ajaran yang ada itu sesungguhnya adalah satu kesatuan dalam Islam dan berakhir di Rasulullah Muhammad dan berakhir ketika Rasulullah. Dan oleh sebab itu maka ditutup qalu sami'na wa ata'na, dan mereka umat orang-orang mukmin sami'na, saya mendengarkan itu ya Allah, wa ata'na, dan saya akan mengikuti itu, ghufranaka, dan saya memohon ampunan kepadamu ya Allah, Rabbana, wahai Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu saya akan kembali setelah kematian.